الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وتقبل يا الله توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، مؤلف هذا الكتاب، خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصيدة البردة الشيخ الإمام محمد البوصيري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأعاد علينا ببركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Saudara-saudara sekalian, pecinta baginda Nabi rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di bait selanjutnya. Ka'annama al-lu'lu'ul maknun fi sadaqin min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف. Rasul sallallahu alaihi wasallam kepribadiannya bagaikan mutiara yang tersimpan dalam kerang, fi sadafin, kerang. Bagaimana Imam Busiri melukiskan kesempurnaan Rasulullah, berharga. Mutiara itu dikatakan mutiara ketika itu berada di dalam kerang rumahnya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersimpan di dalam kerang itu, artinya sangatlah murni kejiwaan, murni ketulusan kepribadian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berharga sekali. Jadi mutiara kalau sudah sampai di tangan manusia misalnya, itu sudah tidak murni karena sudah diolah. Apalagi mutiara kalau sudah dijual belikan, itu sudah tidak murni. Tapi Rasulullah SAW diibaratkan mutiara yang masih ada di dalam kerang. Jadi kula panjenengan tro mutiara di dasar lautan, tak pas mutiara badan di pasirnya tidak, tetapi ada di tempatnya. Tempat itulah namanya keaslian dari kemuliaan. Artinya di sini oleh Imam Busiri, Rasulullah diibaratkan apa? Mutiara yang sangat berharga dan mulia. Tidak dikotori dengan pernak-pernik dunia, tidak dikotori dengan sesuatu kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pun mutiara depak toko sudah diproses itu, sudah beberapa tangan, beberapa ini dan sebagainya. Tapi Rasulullah digambarkan mutiara, barang yang berharga tetapi yang memiliki kemuliaan. Mim ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasimin. Nah, kemuliaan itu tampak dari dua sumber yang ada di dalam kepribadian Rasulullah. Apa? Yang pertama adalah yaitu ucapan dan mubtasami, senyuman.
Jadi Kanjeng Nabi kamul ja'na ini kan tampak qawlan sadida, qawlan karima, qawlan layyina di dalam Al-Quran. Perkataannya bagus, perkataannya indah, perkataannya menawan, perkataannya selalu memberikan orang-orang itu segar dalam kepribadiannya, tertawa, gembira, tersenyum Rasulullah. Itulah kepribadian Rasulullah. Artinya namun orang jiwa na fokus pasti akan tampak bagus pada permukaannya. Nah, bicara na fokus, penuh dengan senyuman. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW anika selalu bersenyum kepada siapapun saja. Dan ucapannya selalu baik, tidak menyinggung orang lain. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau tidak penting, beliau tidak berbicara. Itulah sikap waraknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada kepentingan, beliau tidak berbicara. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya Rasulullah memiliki kepribadian yang agung indallah. Nah, makanya orang nikah tergantung pada lisan, ucapan dan senyuman. Makanya ada coba salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia terletak bagaimana manusia itu mampu fi hifdil lisan, menjaga lisannya, ucapan dan senyuman. Mumpun lisannya coba menyinggung orang, tidak akan selamat. Pasti orang itu akan kecewa, bahkan akan benci. Nah, gini kan. Tapi kalau dia omongannya bagus, ucapannya bermakna, ya, selalu membuat orang lain tersenyum karena kewibawaan dirinya, karena kehormatan kemuliaan dirinya, nah itu akan membawa ketenangan. Jadi itulah Rasulullah, agung bagaikan mutiara yang ada di dalam kerang, yang terpancar dari dua sumber kepribadian, ucapan dan senyuman. Nah, makanya kalau panjenengan mencoba belajar bagaimana perkataan kita agar menjadi perkataan sefokus. Mun tak penting cek berbicara. Mun berbicara sekiranya mengandung sesuatu yang jelek, ditahan. Auliyasmut. Nah, ini kan auliyasmut. Jadi kalau engkau tidak bisa, kata Rasulullah SAW, auliyasmut, maka hendaklah diam. Mun sekiranya pembicaraannya menyakiti orang lain, diam. Diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena takut menyinggung orang lain. Latiban ya'dilu turban dhamma a'dumah tuba limuntashikin minhu wa multathimi. Rasulullah SAW nikah apa? Digambarkan oleh Busiri, wewangian. Oh, tidak ada wewangian la tiba ya'dilu turban dhamma a'dumahu. Tidak ada wewangian yang melebihi tanah yang dibuat untuk mengubur jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kamu Barzanji disebutkan Attirillahumma qadrahul karim. Begitu mulia, harum kuburan, tanah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanahnya tanahnya harum semua. Kenikah tanah untuk mengubur jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mapas tak bisa jasad nikah ditutupi dengan tanahnya bisa menjadi harum, wong jasadnya Rasulullah nikah harum. Disebutkan di beberapa hadis-hadis, termasuk yang kemarin sudah kita kaji di kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kepribadian Rasulullah, apa? Keringatnya Rasulullah dijadikan oleh sahabat sebagai parfum minyak wangi. Jadi kolekkan Kanjeng Nabi nikah ro'om. Pelona rokok, kita ngangkui minyak pakun jelok. Lah, Rasulullah tak ngangkui minyak, pelona teti minyak.
Kita sebenarnya yang minyak kalah minyak. Ajeroan kaulena lah Rasulullah lenika coba bagaimana serta ketika dikubur ya tanahnya akan menjadi harum. Ini Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk ziarah ke jasad Rasulullah yang sudah ada, yaitu di makbarah Nabi Muhammad SAW. Tuba limuntasyikin, sungguh beruntung. Limuntasyikin minhu wal multafimi, orang yang hirup dan bisa mencium tanahnya, sungguh beruntung. Tapi jarang mungkin, karena orang yang ziarah Kanjeng Nabi tak bisa langsung menyentuh astana, karena lewat pintu, kesekian pintu, lambaikan tangan, assalam Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimana beruntungnya orang yang bisa mencium, menghirup bau wangian tanah, yaitu kubur dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba ini maknanya yang pertama beruntung. Nomor dua, ada makna tuba ini yaitu nama pohon yang tidak pernah tumbang nanti di surga. Tetinang eswar kenika bedohon pohonan juka-juan yang di situ tidak pernah tumbang. Yang pohon itu seluas perjalanan kira-kira yaitu dengan menunggang kuda atau unta kira-kira 100 tahun lamanya. Anika. Napa? Yaitu keteduhannya luar biasa. Jadi orang yang berbeda pohon kenika pasti akan teduh, dan itu tidak akan pernah tumbang-tumbang. Kenika saya kocak tuba. Ya, ada yang maknanya keberuntungan, ada yang maknanya pohon. Artinya orang asampun ke Kanjeng Nabi, kalau dia berziarah kepada Rasulullah, maka kelak dia akan berada di bawah pohon yang tidak akan pernah tumbang di surga. Kenikah. Abana mauliduhu amtibi unsurihi yatiba mubtada'i minhu wa muhtatami. Abana mauliduhu, kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan antibi unsurihi, kesucian asal keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahir Kanjeng Nabi anika menunjukkan tas atas sanika murni, nika suci, keturunan orang-orang sejaga. Sayyidina Abdullah orang yang dijaga, Sayyidatuna Aminah orang yang dijaga. Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebut lagi ya kari manwa lidaini. Maca diba maca kiam ya kari manwa lidaini. Wahai orang yang mulia bapak ibunya. Akrimal walidaini, berarti dua orang tuanya, bapak ibunya. Mulja ijaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatiba mubtada'i minhu wa muhtatimi, sungguh elok permulaan dan akhirnya. Maksudnya Kanjeng Nabi fokus awal dan akhir. Kelahiran Nabi fokus membuat goncang arash. Malaikat bertasbih, bertahlil, bertahmid. Di akhir Rasulullah ila rafiqil a'la, menghadap Allah, maka semua langit itu bersedih, malaikat berduka, sahabat semua berteriak, bahkan ada yang tidak percaya. Apa kata Sayyidina Umar? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, akan aku penggal batang lehernya. Jangan Sayyidina Umar kan mireng kapur, Rasulullah wafat, tak terima sahabat yang cinta.
Siapa yang ngocak Rasulullah wafat? Leerai pedengan. Rasulullah tidak wafat. Apa kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, Umar, Rasulullah telah benar-benar menghadap kepada Allah. Beliaulah insan yang dimuliakan dan saatnya lah dia akan kembali kepada Allah, dan saat inilah dia kembali. Baru sadar. Kenapa tak sadarnya tadi? Karena luapan cinta. Mau ditinggal sang kekasih. Ketika Nabi dari awal lahir fokus, akhir fokus. Moga-moga kita juga paling tidak akhir husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bila apa banyak kuda membaca dengan ma'atul, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, atau Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Gitu. Banyak maca solawat, mari maca solawat pas maca pas, atur pas. Tapi maca solawat ke ada sallallahu alaihi wasallam. Atau maca Al-Quran, mari maca Al-Quran, maca solawat. Mari maca pokok maca sebagus pas puru atur. Ya Allah biha. Biha ni kan ya Allah biha dengan bacaan. Misalnya kula mangken maca solawat sallallahu alaihi wasallam. 100. Pas mari kini ka kula pas atur ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kula atur ya Allah biha, ya Allah biha. Kalau bersolawat seimau kula bihusnil khatimah. Tetapi kula nikah husnul khatimah. Makanya maca kada biha nak ora kakak mak maca zikir kada dia. Nah, subhanallah misalnya, subhanallah. Mari baca ketika pas atur Allah ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah barokana bacaan subhanallah tetiaki abtina husnul khatimah. Makanya biar mondret wiritan akhiri kini kawan ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mari ambek ni kan teti husnul khatimah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bi khululil bu'si wan niqami. Rasulullah nikah lahir yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum, lahir saat bangsa Persia, Romawi Persia nikah berfirasat dan merasa bahwa qad unziru bi khululil bu'si wan niqmi, yaitu bahwa dia merasa peringatan akan datangnya bencana dan angkara murka. Jadi saat nikah Persia nikah berfirasat bahwa akan datang bencana dan angkara murka. Nikah saat beliau nikah lahir. Wabata'i wa nukisra wahwa munsadi'un kasyamli ashabi kisra ghaira multaimi. Di malam kelahirannya nikah singgasana kaisar Persia Romawi Kisra nikah hancur terbelah, hancur singgasana senyempur salena Allah, kekuasaan yang di luar agama Allah nikah hancur lebur. Sebagaimana engkika dito kesatuan para pengikut Kasyamli ashabi Kisra, para pengikut Kisra kena nikah yang terpecah belah, hancur di pasukan hancur terpecah. Ini nikah ketika Rasulullah engkika dito lahir. Wan naru hamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Nah, ibu Kanjeng Nabi nikah dengan Persi nikah bodoh apa apoi, ada api sesembahan orang Majusi. Orang Majusi nikah agama yang menyembah api. Di situ ada api yang tidak padam-padam. Berapa tahun tak padam-padam. Ketika Rasulullah lahir,
api sesembahan sesumpur ketika padam padam waktu itu juga. Seketika itu padam langsung pas api sesembahan. Karena apa? Sedih. Ledikah? Maksudnya sedih karena ada manusia agung yang lahir ke dunia. Kemudian kenapa? Engkika itu sungai Ifrat tak mengalir karena duka yang sangat mendalam. Artinya sungai-sungai Ifrat tak mengalir, tertutup. Nah, ketika Rasulullah SAW lahir, artinya kecubaan tumbang, kejelekan tumbang ketika Rasulullah lahir. Nah, ini bisa dijadikan satu bentuk pemahaman bahwa lahirnya saja Rasulullah bisa mencegah kejahatan. Lah nika jawab. Lahirlah kita dipergi agama nika. Makanya umat Rasulullah harus bisa mencontoh Nabi. Kenapa? Mencegah kemaksiatan. Makanya ayatnya itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita mengaku umat Rasulullah ta'muruna bil ma'ruf, berkotu ngacet kefokusan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah nikah orang lain melaksanakan kejahatan. Ini filosofi kelahiran Rasulullah. Kun lahir kemudaratan sesuatu yang menyebabkan kecubaan tumbang ki belum nyebar lagi agama. Lahirlah lahirlah saja nikah. Berarti Rasulullah istimewa di hadapan Allah. Muka-muka kita ngeliat barakah karomana beliau. Muka-muka kita setuju keluarga sanak foto oleh kamu jannah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekelumit tentang bagaimana kondisi Rasulullah pada saat lahir ke muka bumi. Kegembiraan dan sesuatu yang jelek tumbang seketika. Karena memang Rasulullah dilahirkan untuk membawa kebenaran di muka bumi kan itu. Muka-muka kita tambah cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat sampai kula berpanjenengan mate ngibe cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل حول من الأحوال مهتم يا ربي بالمصطفى بلغ
يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.